Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak ibu yang cantik dan ganteng, gimana kabarnya? Ya, ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pidato persuasif. Ada yang sudah tahu apa itu pidato persuasif? Ya, hebat semuanya, pintar. Pidato persuasif yaitu pidato yang menghimbau masyarakat atau khalayak ramai untuk mengikuti apa yang diinginkan dari pembicaranya. Ya, namun sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillah. Ya, baik teman-teman, kali ini adalah tujuan pembelajaran kita ada 4, yaitu yang pertama, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu untuk menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Serta yang keempat, diharapkan kalian mampu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan struktur pidato persuasif. Namun sebelum kita membahas materi, kita akan terlebih dahulu melihat video pidato imbauan dari Pak Presiden Joko Widodo. Disimak ya. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Namun saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Cerita seorang warga yang bergejala COVID di dalam suatu lingkungan dan tetangganya saling membantu dan tidak mengucilkannya adalah contoh yang harus ditiru. Oleh karenanya, kegotong royongan harus terus kita gaungkan. Kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi. Banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya. Gerakan-gerakan saling bantu tersebut harus diangkat, dimunculkan ke permukaan, bukan untuk disombongkan, tapi untuk menjaga harapan, dijadikan sebagai inspirasi, dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif. Aksi-aksi solidaritas ini adalah penegas sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, yakni bangsa gotong royong, bangsa pejuang yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi di rumah saja kita tidak menjadi semakin individualis, tapi justru kita semakin peduli satu sama lain. Juga perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Segera dan terus
Siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warganya yang bergejala terinfeksi virus corona dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan harus segera dibantu. Ini semua bertujuan agar penanganannya terpadu dan terkoordinasi dan tidak ada yang terabaikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua, tetapi saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, itu tadi video pidato imbauan dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, kira-kira apa sih isi dalam pidato tersebut atau imbauan apa yang digumamkan oleh Pak Presiden kita? Nah, jadi di sini Ibu membagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama adalah imbauan kepada masyarakat dan yang kedua adalah imbauan kepada pemerintah daerah atau pejabat daerah. Kepada masyarakat yang pertama yaitu Pak Jokowi menghimbau kita agar menggunakan masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, belajar dan bekerja dari rumah, bergotong royong dan peduli terhadap sesama. Jadi Pak Joko Widodo menghimbau kita agar disiplin yang kuat dengan menerapkan protokol kesehatan. Juga menghimbau masyarakat walaupun kita di rumah saja tetapi bukan menjadi pribadi yang individualis tapi semakin peduli satu sama lain. Membangun gerakan saling membantu dan bergotong royong serta peduli terhadap sesama. Selain imbauan kepada masyarakat, Pak Presiden Joko Widodo juga menghimbau kepada pejabat daerah atau pemerintah daerah untuk yang pertama meningkatkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan cek secara agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Kemudian yang kedua, siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RT, dan RW. Kemudian yang ketiga, jika ada warga yang bergejala atau terinfeksi virus corona, segera ditangani dan bila ada yang membutuhkan uluran tangan, harus segera dibantu. Hal ini tentu saja lebih terorganisasi dan tidak ada yang terabaikan. Serta lapisan masyarakat sangat penting karena pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Nah, begitu ya kira-kira isi dari pidato imbauan Pak Presiden. Apakah teman-teman yang lain ada masukan, ada saran, atau ada hal yang belum Ibu sebutkan dari pidato imbauan Pak Presiden tadi? Coba beri masukannya ya di kolom komentar. Ya baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi ya. Yang pertama adalah pengertian pidato persuasif. Apa sih yang kalian tahu mengenai persuasif? Ya, semuanya hebat, pintar. Persuasif itu artinya mengajak. Jadi, pidato persuasif artinya pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang pembicaranya lakukan atau yang pembicaranya himbau. Jadi, salah satu jenis pidato yang mempunyai tujuan untuk menarik perhatian dari pendengar dan mempengaruhinya. Seperti pidato dari Pak Presiden Joko Widodo tadi ya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pidato persuasif. Nah, yang pertama ini terdapat masalah pokok atau topik yang dibahas. Tentu saja ketika kita ingin berpidato, harus ada topik atau pokok masalah yang akan kita bicarakan. Permasalahan apa yang ingin kita jelaskan atau apa yang ingin kita bahas. Seperti tadi, Pak Presiden membahas mengenai COVID-19 dan himbauan kepada masyarakat juga pemerintah daerah. Kedua yaitu kalimat untuk membujuk, membangun ataupun mengajak yang bersifat mendorong ya. Yang biasanya digunakan untuk pidato persuasif yaitu ayo sama-sama kita lakukan kebersihan di lingkungan kita agar terhindar dari virus yang membahayakan. Atau kita juga bisa menggunakan kata mari bersama-sama kita bersihkan lingkungan kita agar kita tetap sehat dan terhindar dari virus.
Kalian juga bisa gunakan kata-kata yang lain ya, yang sifatnya itu seperti mengajak atau mendorong khalayak ramai untuk mengikuti kemauan kita dalam berpidato ya. Ya baik teman-teman, selanjutnya mengenai struktur pidato persuasif. Ada 3 bagian ya dalam struktur pidato persuasif, yaitu pertama pembukaan, lalu yang kedua isi pidato, dan yang ketiga penutup. Dalam pembukaan biasa kita mengucapkan salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur. Lalu yang kedua isi pidatonya yaitu berisi mengenai sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Bagian isi merupakan bagian terpenting dari seluruh bagian pidato. Pada bagian isi ini sang orator akan menjelaskan secara detail dan jelas mengenai apa yang ingin disampaikan kepada para pendengarnya. Lalu bagian ketiga yaitu ada penutup, berisi mengenai kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Kesimpulan secara ringkas dari materi yang telah dijelaskan biasa disebutkan lagi ya di akhir pidato. Kemudian permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata atau menyinggung pada pembacanya. Lalu yang terakhir adalah salam penutup. Ya baik teman-teman, itu tadi pembelajaran kita mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur dari pidato persuasif. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan jaga selalu kesehatan, tetap bahagia belajar di rumah. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa di akhir video ini akan ada tugas untuk kalian. Dan simak terlebih dahulu video yang akan ditampilkan di slide berikutnya, lalu kerjakan tugas sesuai perintah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan apresiasi, menyampaikan penghargaan yang tinggi atas capaian 1,3 juta vaksinasi pada hari Sabtu 26 Juni 2021 yang lalu, sehingga lebih cepat dari target 1 juta vaksinasi per hari yang ditetapkan mulai Juli 2021. Hal ini tercapai berkat kerja keras, berkat gotong royong semua pihak, terutama Kementerian Kesehatan, TNI Polri, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta yang turut membantu, serta masyarakat yang bersedia divaksin. Saya mengingatkan bahwa seluruh pihak tetap harus bekerja keras agar target 1 juta per hari vaksinasi terjaga sampai akhir Juli dan dapat kita tingkatkan 2 kali lipat pada Agustus 2021, yaitu mencapai 2 juta dosis per hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12 sampai 17 tahun. Sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai. Dan dalam menekan penyebaran COVID-19 ini hanya dapat dilakukan dengan upaya bersama. Untuk itu saya mohon kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita semua untuk tidak ragu divaksinasi dan tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sekali lagi saya ingatkan, tinggallah di rumah selama tidak ada kebutuhan yang mendesak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, itu tadi video pidato imbauan dari Pak Jokowi. Nah tugasnya sekarang sudah ada di slide yang Ibu tampilkan ini. Tugasnya ada 2, contohnya seperti yang Ibu berikan atau Ibu jelaskan sebelumnya ya. Semangat belajarnya, berikan yang terbaik dan semoga hasilnya memuaskan. Semangat!